Jadi beberapa kali itu Masjid Taqwa Sekayu itu direnovasi. Akan tapi awal daripada pendirian Masjid Taqwa Sekayu itu karena dulu namanya Masjid Pekayuan. Karena memang pendirinya itu Mbah Kyai Kamal itu adalah santri daripada Sunan Gunung Jati yang diperintah oleh para wali songo untuk mendirikan Masjid Taqwa Sekayu. Maksud dan tujuannya adalah hanya sekedar mengumpulkan kayu-kayu rencana digunakan untuk pembangunan Masjid Demak. Ya. Jadi pada tahun 1413 itu mulailah Mbah Kyai Kamal itu dari Cirebon, santri daripada Sunan Gunung Jati itu mengumpulkan kayu-kayu jati. Nah, kayu-kayu jati itu dipilih yang terbaik. Salah satu diantaranya dari bagian barat kota Semarang, yaitu dari Weleri dan Kendal. Kemudian dari arah selatan itu dari Ambarawa dan Ungaran, dan yang dari arah timur diambilkan dari Purwodadi, Kedung Jati, dan Blora. Nah, sehingga setelah terkumpul barulah direncanakan dikirim ke Demak melalui laut yang sebetulnya dahulu kala itu tepi daripada awal daripada Masjid Taqwa Sekayu didirikan. Jadi awal-awalnya itu dibuat itu hanya dari bambu saja. Ya, dari bambu. Ini yang dari dokumentasi Dinas Purbakala Pusat. Ya. Itu dari bambu. Ini awal-awalnya kan itu dari rumbi aja ini. Nah, ini awalnya seperti ini. Ya, awalnya seperti ini. Dari rumbia, potongan daripada padi itu. Kemudian dianyam, kemudian dibuat sebagai gentengnya. Dan ini sebetulnya bambu ini, bambu saja, dan tanahnya masih tanah liat. Jadi tanah asli begitu. Ya, mengapa tahun 1413 serta-merta itu didirikan? Karena Cheng Ho dari negara Cina itu tahun 1409 beliau datang ke Semongan itu, Gedung Batu itu mendirikan juga musola. Nah, akan tetapi di situ kenyataannya digunakan untuk ibadah orang-orang Tionghoa. Kemudian nampaknya Raden Patah itu mempunyai itikat agar supaya tetap bersatu, kemudian mendirikan Masjid Taqwa Sekayu. Begitu. Iya, yang mendirikan itu pesariannya kan di sebelah. Oh, ada makamnya? Ada. Jadi nanti kita turun ke bawah melihat itu beliau ada makamnya di sini. Ya. Jadi dulu dari Cirebon ke Demak terus tinggal di sini. Ya, di sini. Nah, kemudian mendirikan masjid.
Karena dengan perhitungan, mengapa kok di Demak? Karena Demak itu adalah kota yang tengah kota Demak itu adalah laut. Namanya Desa Morodemak. Jadi kalau kita ada ke Morodemak itu adalah di tengah kotanya itu adalah dilewati dengan laut. Nah, tidak Semarang, tapi di Semarang itu digunakan untuk pertahanan, sehingga pertahanan itu dapat dibuktikan bahwa kampung yang ada di sini itu ada kampung Temenggungan, yaitu komplek para Tumenggung. Ada juga kampung Sekayu Kepatihan, itu berarti tempatnya para patih. Di sini. Iya, di tempat lorong-lorong ini. Nah, itu ada tulisan kampung Sekayu Kepatihan, Temenggungan. Lalu tempatnya tumpukan jati ya di Keramat Jati di sebelah sana. Dan mempunyai ciri ornamen masing-masing rumah itu tidak sama. Iya. Ya, masih ada itu. Ini saya ada. Saya beberapa tadi itu. melihat. Nah, itu beda. Saya kaget, Pak. Nah, ini dalam buku kita ceritakan di sini. Nah, ini ada saya tuliskan Sane Poning ornamen ini. Jadi ini seperti ini. Iya. Beda-beda. Iya. Ya. Ya. Bangunannya pun masih Ya, bagus. ya. Apakah yang sini ada orangnya udah berpindah-pindah apa masih ada yang asli? Ya, yang rumahnya asli seperti tempatku apa ini, itu kan keturunan. Jadi yang kami ubah atau kami bangun itu hanya di depannya, tapi di dalamnya itu masih asli. Saya pakai. Ini ada beberapa masih. Di Sekatumbukan juga ada pintu-pintunya. Jadi di sini sempat pertahanan, makanya saya buat bendera merah putih. Karena di sini Raden Patah itu mempertahankan, melanjutkan kerajaan ayahandanya Sri Wirabumi, Raja Majapahit yang terakhir itu kan ayahnya Raden Patah. Itu yang menguasai ekonomi atau bandar ekonomi internasional di Pelabuhan Semarang. Namanya Tanjung Iya, Mas. Tanjung Mas. Jadi di sini banyak orang Belanda, kemudian Portugis, Arab, India, Cina, terus pribumi. Itu semuanya itu berebut tentang perdagangan rempah-rempah. Nah, sehingga pada waktu itu Raden Patah mengalami dilema di kerajaan Majapahit sendiri, ayahandanya itu mengalami pemberontakan dari para punggawa Majapahit, sedangkan di Semarang pemberontakan para pedagang asing yang berebut pelabuhan Semarang. Ya, beliau begitu. Dari 1413 ini masih asli yang mana? Pertama pintu ya, pintu 1, 2, 3 itu dulu pintunya itu seperti gudang besar, gudang dari tebal. Iya. Itu kan dipotong. Iya. Sehingga supaya kelihatan rapi. Ya, satu. Terus yang kedua di dalam ini adalah tiang. Ini tiang berukir yang asalnya hadiah dari pendopo kerajaan Majapahit. Nah, ditutup itu disebabkan karena banyak orang yang sering bertafakur di sini. Gitu. Oh, ini ditutup. Itu aslinya di dalamnya itu adalah ukir-ukiran. Oh, jadi orang bisa masuk gitu, Pak? Apanya? Orang bisa masuk apa? Enggak masuk, enggak boleh masuk. Jadi ukir-ukiran di dalam itu dulu kan waktu belum dibangun, ditutup itu banyak orang yang istilahnya bersamadhi, bertapa, duduk di sini. Nah, ini kan mengakibatkan kata orang-orang Islam yang mengerti tentang namanya syirik, maka itu dianjurkan untuk ditutup saja. Begitu. Ini akhirnya bangunannya direnovasi jadi seperti ini. Iya. Terus yang ketiga dari 1 pintu, 2 adalah tiangnya, 4 di atas itu. Nih. Nah ini masih asli. Lantai 2-nya sini, Pak. Masjidnya.
Jadi masjidnya ini, tapi yang menara itu itu ya, ini duplikat. Yang sekarang sudah satu cuil, ininya cuil. Tapi ya ini masih asli, masih kuat, masih kukuh justru. Jadi kalau misalnya motret itu biasanya para mahasiswa dari jauh itu kelihatan. Jadi ini masih butuh asli. Dari masjid lama, masjid yang dulu lama tidak diganti terus dioper. Jadi sini. Ya, tapi kalau lingkungan yaitu tadi rumah-rumah yang masih ada oleh miliknya penduduk, mereka tidak diubah. Itu ada beberapa tempat yang dihuni oleh para prajurit yang santri. Mereka ini adalah prajuritnya daripada Kerajaan Demak. Kesultanan Kerajaan Demak. Ya. Jadi kalau misalnya Masjid Kauman 1675, kemudian Masjid itu belum apa-apanya. Iya. 1400. Iya. 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 Ya, Kiai Kamal. Jadi akan tapi itu kesepakatan daripada para wali songo. Ya. Mengapa kok demikian? Itu panjang ceritanya. Jadi kalau seperti hanya mengapa kok Majapahit mempercayakan sehingga menjelang runtuhnya itu Raden Patah, anak atau putra daripada Raja Majapahit terakhir itu mengaku bahwa kerajaan Majapahit itu tidak runtuh, masih ada. Karena sang raja itu ditarik oleh Raden Patah karena merasa dirinya anak, gitu kan? Itu masih utuh gitu. Ya. Dia tidak mengakui itu, tidak mengakui bahwa kerajaan Majapahit hancur. Nah ini sebagai bukti lagi adalah Sunan Kudus itu adalah sebagai penasehat daripada kerajaan Majapahit. Jadi lebih kuat gitu. Dari dulu sampai sekarang masih dilakukan. Adakah mungkin acara-acara misalkan banyak. haul atau Ya. Jadi kalau haul itu memang kita belum melangkah ke sana. Ini maaf ini on the record. Karena masjid ini dulu awalnya itu didirikan oleh dua organisasi besar antara Muhammadiyah dan NU sampai saat ini. Sehingga tarweh pun itu 2 kali. Jadi orang sholat tarweh 11 rakaat yang Muhammadiyah, kultum, beliau setelah witir pulang, kemudian yang NU sampai 23. Tetap dia berjalan sebagaimana biasa. Hall belum, tapi kita baru mengeluh-elukan, mencuatkan masjidnya dulu. Sehingga kalau masjid ini sebagai alat pemersatu, ya kita tidak usah berbicara masalah hall. Hall itu akan berjalan sendirinya. Salah satu contoh, orang mau tahlil, ada orang Jakarta, ini jadi kalau mirsani di sini, ini Bapak Dirjen Kementerian Agama, bidang penelitian, BINUS TV, semua itu datang ke sini itu. Ada juga yang secara berkeluarga itu akan mengawinkan putranya, ambil air misalnya, ya silakan. Itu secara diam-diam saja, kita tidak terus langsung menjual air misalnya seperti aqua ya bermunculan, tidak. Kalau kita mau menjual pun bisa, kita, misalnya air keramat itu jadi duit itu, tapi kita tidak gitu. Jadi kita hanya melestarikan dulu masjidnya supaya masjid ini dikenal dulu, karena ini kita mempunyai prinsip karena saya ini juga di Majelis Ulama Indonesia itu persatuan dan kesatuan bangsa itu kita jaga. Lebih mengenal lagi masjid Takwas kayu ini yang ternyata sangat bersejarah dan sangat mempunyai keberagaman pemakan yang biasa, hampir tidak ada. Ya, ini hanya harapan kami, terutama
berulang kali kami selalu di hari Rabu itu kita ada tausiah mendatangkan ustadz ataupun ustadzah di tiap bulan terakhir, yang tiap minggu bulan terakhir itu juga kita pengajian bersama-sama bapak-bapak, ibu-ibu yang NU, yang Muhammadiyah itu kita mengaji hanya semata-mata untuk menuntut ilmu agar supaya kita menjadi orang yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu dari kami selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.